Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak bapak sekalian. Apa kabar kamu hari ini nak? Mudah-mudahan kamu dan kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Baiklah anak-anak bapak sekalian, sebelum kita masuk kepada pembelajaran kita pada hari ini, maka terlebih dahulu kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengijabah doa-doa kita. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman wa amalan salihan. Amin. Baiklah anak-anak bapak sekalian, setelah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan harapan Allah memberikan kesehatan kepada kita di situasi pandemi Covid yang sekarang ini yang kita jalani, bukan hanya di negara kita, tetapi di semua negara yang terdampak Covid atau pandemi COVID-19. Oke, anak-anak sekalian, sebelum kita masuk kepada materi yang selanjutnya, di sini Bapak akan menayangkan kepada kamu apa yang menjadi kompetensi dasar dan tujuan daripada pembelajaran kita pada hari ini. Maka oleh karena itu, simak apa yang menjadi tujuan daripada pembelajaran kita pada hari ini. Silakan lihat video yang selanjutnya. Kompetensi dasar 1. Menghayati perjuangan Nabi Muhammad SAW dalam periode Makkah dalam menegakkan risalah Allah SWT. 2. Meneladani perjuangan Nabi Muhammad SAW periode Makkah. 3. Memahami sejarah perjuangan Nabi Muhammad SAW periode Makkah. 4. Menyajikan strategi perjuangan yang dilakukan Nabi Muhammad SAW periode Makkah. Adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini, diharapkan peserta didik mampu 1. Menunjukkan perjuangan yang dilakukan Nabi Muhammad SAW periode Makkah. 2. Menjelaskan perjuangan yang dilakukan Nabi Muhammad SAW periode Makkah. 3. Menjelaskan strategi dakwah Rasulullah SAW. 4. Meneladani perjuangan Rasulullah SAW di Makkah. Baik, setelah kamu mengetahui apa yang menjadi tujuan dari pembelajaran kita pada hari ini, maka masuklah kita kepada materi yang selanjutnya. Oleh karena itu, di sini Bapak harapkan bagi kamu agar terus menyimak video yang Bapak berikan agar kamu mengetahui apa materi kita yang akan Bapak sampaikan pada hari ini. Silakan lihat materi selanjutnya. Nabi Muhammad SAW merasakan keresahan atas perilaku yang dialami oleh masyarakat Arab yang sudah jauh dari nilai-nilai kebenaran. Kemudian Nabi Muhammad SAW melakukan uzlah, yaitu mengasingkan diri di Gua Hira. Hal ini dilakukan oleh beliau berkali-kali, maka tepat pada tanggal 17 Ramadan tahun ke-40 dari kelahirannya, Nabi didatangi Jibril dan menerima wahyu pertama, yaitu Quran Surah Al-Alaq ayat 1 sampai dengan 5. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram, alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Artinya, bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah, dan Tuhanmulah yang maha mulia, yang mengajarkan manusia dengan perantaraan kalam. Dia mengajar kepada manusia apa yang tidak diketahuinya. Quran Surah Al-Alaq ayat 1 sampai dengan 5.
Wahyu pertama inilah yang menandakan bahwa Nabi Muhammad SAW dipilih dan diangkat Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi utusannya atau rasul. Setelah wahyu pertama ini, Jibril tidak muncul lagi untuk beberapa lama. Sementara Nabi Muhammad SAW terus menantikan wahyu berikutnya dan selalu datang ke Gua Hira. Dalam keadaan menanti itulah turun wahyu yang kedua, yaitu Quran Surah Al-Muddatsir ayat 1 sampai dengan 7. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhal muddatsir qum fa'anzir wa rabbaka fakabbir wa siyabaka fatahhir warrujza fahjur wa la tamnun tastakthir wa li rabbika fasbir. Artinya, wahai orang yang berselimut, bangunlah, lalu berilah peringatan dan agungkanlah Tuhanmu, dan bersihkanlah pakaianmu, dan tinggalkanlah segala perbuatan yang keji, dan janganlah engkau Muhammad memberi dengan maksud memperoleh balasan yang lebih banyak, dan karena Tuhanmu bersabarlah. Quran Surah Al-Muddatsir ayat 1 sampai dengan 7. Dengan turunnya wahyu yang kedua ini, yaitu Quran Surah Al-Muddatsir ayat 1 sampai dengan 7, Rasulullah SAW mulai berdakwah secara sembunyi-sembunyi. Tempat yang beliau pilih untuk berdakwah adalah rumah Al-Arqam bin Abil Arqam Al-Akhzumi, orang-orang yang pertama kali memeluk Islam atau yang dikenal dengan sebutan As-Sabiqun Al-Awwalun adalah Siti Khadijah, Abu Bakar, Ali bin Abi Thalib, Zaid bin Haritsah, dan Ummu Aiman. Adapun sahabat laki-laki yang kemudian segera beriman adalah Utsman bin Affan, Zubair bin Awam, Abdurrahman bin Auf, Abdullah bin Mas'ud, Ammar bin Yasir, Yasir bapaknya Ammar, Sa'ad bin Zaid, Amir bin Abdullah, Utsman bin Madlun, Qudamah bin Madlun, Abdullah bin Madlun, Khalid bin Sa'ad, Sa'ad bin Abi Waqqas, Talhah bin Ubaidillah, Arqam bin Abil Arqam, Ja'far bin Abi Thalib, Khabbab bin Ard, Bilal bin Rabbah, Abi Zarim Al-Ghifari, Abu Salamah, Imran bin Hasim yaitu bapaknya Imran. Inilah sahabat laki-laki yang kemudian beriman kepada Allah. Sementara itu para wanita yang beriman kepada Allah yaitu Safiyah binti Abdul Muthalib, Lubabah Ummul Fadl binti Haris, Ummu Salamah istri Abu Salamah, Asma binti Abu Bakar, Asma binti Amis ataupun istri Ja'far, Ratimah binti Khattab, dan Sumiyah. Inilah golongan para wanita yang kemudian beriman kepada Allah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada Nabi Muhammad untuk berdakwah secara terang-terangan. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, Bismillahirrahmanirrahim. Fasda' bima tu'maru wa a'rid 'anil musyrikin. Inna kafainakal mustahzi'in. Artinya, maka sampaikanlah olehmu secara terang-terangan segala apa yang diperintahkan kepadamu dan berpalinglah dari orang-orang musyrik. Sesungguhnya kami memelihara daripada kejahatan orang-orang yang memperolok-olok kamu. Quran Surah Al-Hijr ayat 94 dan 95. Setelah Rasulullah SAW menerima wahyu tersebut, beliau mulai berdakwah secara terang-terangan. Pertama-tama, Nabi mengumpulkan seluruh sanak keluarganya di kaki Gunung Safa untuk mengajak mereka beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi, salah seorang pamannya Abu Lahab bersikap sinis dan tidak mau menerima dakwah Rasulullah SAW. Banyak cara yang dilakukan oleh orang-orang kafir Quraisy untuk menghambat dakwah Rasul. Di antaranya mencoba menyuruh pamannya Abu Thalib untuk menghentikan dakwah keponakannya itu. Namun Nabi Muhammad menolak dan mengatakan, "Demi Allah, meskipun seluruh anggota keluarga mengucilkanku, aku akan terus berdakwah menyebarkan ajaran Islam."
Kegagalan kafir Quraisy untuk menghambat dakwah Rasul menjadikan mereka semakin marah dan emosi. Setelah kafir Quraisy gagal melakukan tekanan, mereka menawarkan harta benda, wanita, dan pangkat agar Nabi mau meninggalkan dakwahnya. Setelah kafir Quraisy gagal lagi, akhirnya mereka memboikot Nabi Muhammad SAW dan Bani Hashim. Karena pemboikotan ini, umat Islam terkurung di celah-celah kota Makkah yang bernama Si'id. Pemboikotan berlangsung selama 3 tahun, dimulai pada tahun ke-7 kenabian Nabi Muhammad SAW. Adapun isi pemboikotan itu ditulis dalam selembar surat yang berisi: 1. Kaum Quraisy tidak akan menikahi orang Islam. 2. Kaum Quraisy tidak menerima permintaan nikah dari orang Islam. 3. Kaum Quraisy tidak akan melakukan jual beli dengan orang Islam. 4. Kaum Quraisy tidak akan berbicara ataupun menengok orang Islam yang sakit. 5. Kaum Quraisy tidak akan mengantar mayat orang Islam ke kubur. 6. Kaum Quraisy tidak akan menerima permintaan damai dengan orang Islam dan menyerahkan Muhammad SAW untuk dibunuh. Undang-undang pemboikotan itu digantung di dinding Ka'bah. Penulisnya bernama Mansur bin Ikrimah. Setelah 3 tahun, undang-undang tersebut rusak karena dimakan rayap. Kemudian, undang-undang tersebut dirobek oleh Zubair bin Umayyah, Hisham bin Amir, Mut'im bin Adi, Abu Bakhtari bin Hisham, dan Jama'ah bin Al-Aswad. Mereka merasa kasihan dengan siksaan kaumnya kepada Bani Hashim dan Bani Muthalib. Oke, setelah kamu mengetahui materi yang sudah Bapak sampaikan, Bapak harapkan kamu memahaminya. Tetapi sebelum Bapak tutup pertemuan kita pada hari ini, maka nanti ada beberapa soal yang Bapak berikan kepada kamu agar kamu kerjakan dengan baik, dan Bapak harapkan kamu mendapatkan nilai yang maksimal. Oleh karena itu, sebelum kita akhiri pembelajaran kita, mari kita membacakan surah Al-Insyirah. Mudah-mudahan Allah memberikan kemudahan dalam kehidupan kita, dalam perjalanan kita, baik itu perjalanan kita dalam belajar ataupun di luar daripada belajar di sekolah. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na anka wizraka allazi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dhikrak fa inna ma'al usri yusra inna ma'al usri yusra wa idza faragta fansab wa ila rabbika farghab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.